Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdul Latif akan membawakan proses penemuan ilmu pengetahuan. Materi bab yang pertama, sejarah ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan lahir karena hasrat ingin tahu pada diri manusia. Dalam sejarah tertulis bahwa bangsa Yunani lah pertama kalinya bangsa merintis ilmu karena sudah bisa menyusun secara sistematis ilmu tersebut. Selanjutnya, ilmu pengetahuan sendiri menurut beberapa pakar, saya kutipkan dari Thomas Kuhn, perkembangan atau kemajuan ilmu bersifat revolusioner, bukan kumulatif. Revolusioner ilmiah terdiri dari 3 tahap, yaitu paradigma, anomalia, dan paradigma baru atau revolusi ilmiah. Sumber-sumber ilmu pengetahuan sendiri yaitu empiris, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. Konsep-konsep penemuan ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang artinya yaitu pengetahuan. Dalam KBBI sendiri, pengetahuan adalah bentuk penjelasan atau prediksi tentang alam semesta. Pengertian pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Secara terminologi, pengetahuan adalah segenap yang diketahui manusia mengenai suatu objek tertentu yang merupakan kekayaan mental yang diperoleh melalui rasional dan pengalaman. Proses penemuan ilmu pengetahuan dibagi beberapa bab, yaitu empirisme, ilmu pengetahuan dari akal, empirisme berasal dari pengalaman, rasionalisme berasal dari akal, fenomenalisme bahwa suatu itu dapat merangsang indrawi, kemudian diterima oleh akal dalam bentuk pengalaman dan disusun secara sistematis dengan jalan penalaran. Yang keempat yaitu intuisionisme, yaitu bisa dikatakan ilmu laduni. Yang kelima yaitu metode ilmiah. Metode ini mengikuti prosedur tertentu yang sudah pasti, yang sudah memberi jawaban atas pertanyaan yang dihadapi oleh ilmuwan. Selanjutnya yaitu bentuk penalaran ilmiah. Pengertian penalaran adalah sebuah proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta atau evidasi yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Dengan demikian, penalaran adalah sebuah bentuk pemikiran. Bentuk-bentuk penalaran sendiri terdiri dari beberapa, yaitu penalaran deduktif, penalaran yang ditarik dari masalah umum ke masalah khusus. Selanjutnya penalaran induktif, yaitu penarikan dari masalah khusus menjadi masalah umum. Selanjutnya penalaran logis diartikan sebagai suatu yang sesuai dengan logika, benar menurut penalaran, dan masuk akal dalam prosesnya. Bernalar secara logis merupakan aktivitas menggali informasi dan menerjemahkan dalam upaya mekanik suatu kesimpulan sebagai solusinya. Melanjutkan materi yang keempat yaitu tentang bentuk-bentuk penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah sendiri yaitu silogisme. Silogisme adalah suatu bentuk proses penalaran yang berusaha menghubungkan dua proposisi
pernyataan yang berlainan untuk menurunkan suatu kesimpulan atau inferensi yang merupakan proposisi ketiga. Silogisme sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu silogisme induksi, yaitu suatu pendekatan penganalisaannya secara ilmiah, bentuk dari kaidah hal-hal peristiwa khusus yang menentukan hukum kaidah bersifat umum. Contohnya, semua orang di rumah sakit adalah pasien COVID. Premis minornya yaitu tidak semua orang yang berada di rumah sakit dengan keluhannya masing-masing. Kesimpulannya yaitu tidak semua orang di rumah sakit penderita COVID. Selanjutnya yaitu silogisme deduksi. Silogisme deduksi sendiri yaitu kebalikan dari silogisme induksi, yaitu cara berpikir analisis ilmiah bergerak dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Contohnya yaitu perbuatan merugikan orang lain adalah dosa. Premis minornya menipu merugikan orang lain. Kesimpulannya yaitu menipu adalah dosa. Selanjutnya yaitu silogisme alternatif. Silogisme alternatif yaitu silogisme yang terdiri dari premis mayor berupa proposisi alternatif. Contohnya yaitu Pak Haji di kampus atau di rumah. Premis minornya yaitu Pak Haji ada di kampus. Kesimpulannya yaitu maka Pak Haji tidak ada di rumah. Selanjutnya yaitu silogisme hipotetik. Adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik yang menerapkan atau mengingkari term antecedent atau term konsekuensi mayornya. Contohnya yaitu jika hujan saya naik becak. Sekarang hujan, kesimpulannya jadi saya naik becak. Selanjutnya yaitu silogisme kategoris. Silogisme kategoris terdiri dari dua premis. Premis pertama harus bersifat umum atau universal, sedangkan proposisi kedua bersifat khusus atau partikular di bawah proposisi universal. Pada umumnya silogisme kategoris adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan proposisi kategorik. Contohnya, semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Semua cendekiawan adalah manusia. Pangkalan umum di sini adalah proposisi pertama. Silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya keputusan disjungtif. Contohnya yaitu ya lulus atau tidak lulus. Premis minornya yaitu ternyata ya lulus. Kesimpulannya jika ya bukan tidak lulus. Selanjutnya yaitu silogisme entimen. Adalah silogisme yang diperpendek. Contohnya, premis umumnya semua orang yang ingin sukses harus bekerja keras. Premis khusus budi orang yang ingin sukses. Maka premis kesimpulannya maka budi harus bekerja keras. Selanjutnya yaitu silogisme analog. Penalaran analogi adalah penalaran yang memperhatikan unsur kesamaan, similarity antara hal atau yang dibandingkan. Contohnya, badanmu besar seperti gajah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.